Runtuhnya kerajaan Sunda, Pajajaran, dan minimnya warisan fisik dari kerajaan membuat pengaruhnya lebih abstrak, terlihat dalam filosofi dan seni tradisionalnya. Di Jawa, kerajaan seperti Majapahit meninggalkan warisan fisik dan simbolik yang kuat, seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Keberadaan Keraton Yogyakarta dan Surakarta menjadi simbol langsung dari budaya Jawa yang terus hidup hingga kini. Kerajaan-kerajaan terakhir di Jawa Barat memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya Sunda, tetapi eksistensinya tidak berlanjut akibat proses Islamisasi, fragmentasi politik kerajaan yang ada, dan dominasi kolonial Belanda yang membentuk budaya Sunda sampai saat ini. Sobat Setia dan Bahagia yang tercinta, seperti kita ketahui bahwa Gubernur Jawa Barat yang terpilih pada pilkada saat ini adalah Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Deddy Mulyadi dalam kampanye dan gagasannya sebagai Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya kembali pada budaya asli Sunda sebagai identitas utama Jawa Barat. Beberapa ide utamanya meliputi filosofi 4 unsur Sunda. Deddy memperkenalkan konsep 4 karakter budaya Sunda yang mencakup Sunda Kulon, Sunda Priangan, Sunda Pantura, dan Sunda Betawi. Ia menyebut bahwa budaya Sunda memiliki nilai-nilai yang mencerminkan keharmonisan dengan unsur-unsur alam, yaitu tanah, air, udara, dan matahari. Deddy menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam sebagai bagian dari filosofi masyarakat Sunda. Pendekatan ini juga mencakup pelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Sunda dalam kebijakan modern. Kemudian juga Deddy mempromosikan identitas regional. Ia menyarankan penggunaan simbol dan nilai budaya Sunda untuk memperkuat rasa bangga sebagai warna Jawa Barat. Hal ini termasuk mempopulerkan slogan berbasis budaya dan filosofi lokal yang berbentuk kerjasama dan solidaritas. Deddy juga berkomitmen menciptakan suasana politik yang damai tanpa mengedepankan isu-isu sensitif seperti SARA, sekaligus mengangkat citra Jawa Barat melalui penguatan budaya lokal sebagai daya saing di tingkat nasional. Deddy Mulyadi memiliki pendekatan yang menarik dalam menyelaraskan budaya Sunda wiwitan dengan Islam. Ia berusaha menjadikan keduanya berjalan berdampingan melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal tanpa meninggalkan ajaran agama. Dalam pandangannya, nilai-nilai tradisional Sunda seperti dulur papat lima pancer yang menekankan keselarasan manusia dengan alam dapat sejalan dengan ajaran Islam. Filosofi ini ia terapkan untuk mendorong pembangunan yang berakar pada konservasi alam dan identitas budaya. Ia juga mempromosikan toleransi beragama dengan menyatakan bahwa budaya Sunda harus mencerminkan inklusivitas dan memberikan ruang bagi semua agama untuk berkembang. Deddy Mulyadi memiliki pandangan yang menghormati perkembangan budaya asli Sunda dalam konteks interaksi dengan budaya luar, termasuk Islam. Ia tidak melihat pengaruh budaya Islam sebagai ancaman terhadap identitas Sunda, tetapi lebih sebagai elemen yang dapat saling memperkaya. Menurutnya, budaya Sunda memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi tanpa kehilangan inti tradisionalnya. Sebagai seorang Muslim yang juga penggiat budaya, Deddy menganggap proses Islamisasi yang terjadi di tanah Sunda sebagai bagian dari perjalanan sejarah yang tidak harus merusak budaya asli. Ia sering mempromosikan karya seni dan simbol-simbol lokal yang merefleksikan nilai-nilai universal, baik dalam konteks Islam maupun tradisi Sunda. Ini tercermin dalam upayanya menggunakan budaya Sunda sebagai basis pembentukan karakter masyarakat Jawa Barat. Dalam pandangannya, masalah terbesar bukanlah pengaruh budaya luar termasuk Islam, tetapi kurangnya upaya dari masyarakat Sunda sendiri untuk menjaga dan mempromosikan budayanya. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk memperkuat rasa percaya diri
terhadap identitas Sunda dan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam kehidupan modern, termasuk dalam pembangunan ekonomi dan tata ruang. Deddy Mulyadi dan beberapa pengamat budaya mencatat adanya bukti kurangnya rasa percaya diri masyarakat Sunda terhadap budayanya sendiri. Terlihat dari minimnya penggunaan bahasa Sunda, kurangnya pelestarian seni dan tradisi lokal. Pengaruh globalisasi dan agama membuat beberapa elemen tradisi Sunda yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama cenderung ditinggalkan, serta banyak wilayah di Jawa Barat yang mengadopsi desain modern tanpa mempertahankan ciri khas arsitektur Sunda. Pengaruh Cirebon dan pusat Islam lainnya seperti Banten turut mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat, yang kemudian menciptakan basis ideologis dan politik. Pengaruh ini sangat terlihat ketika DITI muncul sebagai gerakan dengan dasar Islam di era pasca kemerdekaan. DITI mendapatkan dukungan signifikan karena masyarakat Jawa Barat yang sebagian besar telah lama berafiliasi dengan nilai-nilai Islam merasa bahwa perjuangan ini sejalan dengan aspirasi keagamaan mereka. Selain itu, partai-partai seperti Masyumi juga memiliki basis pendukung yang kuat di Jawa Barat karena identitas keislaman tersebut waktu dulu. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Jawa Barat memiliki dimensi positif, tapi juga memunculkan tantangan tertentu dalam kaitannya dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan pendidikan jika dibandingkan dengan misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Islamisasi di Jawa Barat memperkenalkan pendidikan berbasis agama seperti pesantren. Banyak pesantren di Jawa Barat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan moral dan agama, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan nilai-nilai etika masyarakat. Namun, tantangan yang muncul adalah fokus yang sangat kuat pada pendidikan agama dibandingkan pendidikan umum dapat membatasi keterampilan teknis dan inovasi yang dibutuhkan untuk bersaing dalam ekonomi modern. Banyak masyarakat di Jawa Barat, terutama di daerah pedesaan, tetap tergantung pada pertanian dan sektor informal. Pendekatan modernisasi yang seringkali berbasis pada pemahaman agama kurang mendorong transformasi ekonomi secara optimal. Islam di Jawa Barat sering bercampur dengan tradisi Sunda yang mengutamakan harmoni dan kesederhanaan. Hal ini meskipun ada sisi positifnya, kadang membuat masyarakat lebih konservatif dalam menerima perubahan teknologi atau inovasi baru yang lebih agresif. Dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, dalam sejarahnya telah lebih awal mengembangkan pusat perdagangan dan pendidikan yang besar, seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Islam di wilayah tersebut juga menyatu dengan budaya lokal, tetapi pengaruh pada kemodernan lebih besar karena peran kerajaan besar seperti Mataram Islam dan Majapahit. Budaya Sunda yang lebih cenderung berorientasi pada harmoni dengan alam dan kesederhanaan ini terkadang membuat masyarakat Sunda lebih lambat beradaptasi dengan modernisasi karena cenderung mempertahankan tradisi sebagai nilai utama. Budaya Jawa cenderung adaptif terhadap modernisasi, terutama di daerah yang memiliki warisan kerajaan besar seperti Yogyakarta dan Surakarta. Hal ini menciptakan sikap progresif terhadap pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Komunitas Sunda lebih egaliter dan memiliki hubungan sosial yang berbasis kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, struktur sosial yang egaliter ini kadang membuat kurangnya hierarki yang mendorong perubahan atau inovasi besar. Sementara struktur sosial Jawa lebih hierarkis, terutama karena pengaruh sistem kerajaan dan feodalisme yang kuat. Meskipun hierarkis, sistem ini memungkinkan penyebaran modernisasi dari elit kepada masyarakat luas, terutama melalui program pendidikan dan pembangunan. Sedang Islam di Jawa juga bercampur dengan tradisi lokal, contohnya yang disebut Islam Kejawen. Tetapi pengaruh kerajaan besar seperti Mataram Islam membantu mempercepat asimilasi nilai modern, terutama dalam pendidikan dan pengembangan budaya. Dalam konteks teknologi, masyarakat Sunda sering dianggap lebih konservatif dan berhati-hati dalam menerima inovasi baru.
karena nilai-nilai tradisional masih menjadi pegangan utama. Masyarakat Jawa, terutama di wilayah perkotaan, lebih terbuka terhadap teknologi dan modernisasi, didorong oleh perkembangan industri di Surabaya dan Semarang misalnya, serta modernisasi pendidikan. Runtuhnya kerajaan Sunda, Pajajaran, dan minimnya warisan fisik dari kerajaan membuat pengaruhnya lebih abstrak, terlihat dalam filosofi dan seni tradisionalnya. Di Jawa, kerajaan seperti Majapahit meninggalkan warisan fisik dan simbolik yang kuat, seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Keberadaan Keraton Yogyakarta dan Surakarta menjadi simbol langsung dari budaya Jawa yang terus hidup hingga kini. Kerajaan-kerajaan terakhir di Jawa Barat memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya Sunda, tetapi eksistensinya tidak berlanjut akibat proses Islamisasi, fragmentasi politik kerajaan yang ada, dan dominasi kolonial Belanda yang membentuk budaya Sunda sampai saat ini.